Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Indah Nur Sapitri. Di sini kakak akan menceritakan suatu dongeng nih yang berjudul Rapunzel. Pasti adik-adik udah pernah dengar kan? Apa sih itu dongeng Rapunzel dan apakah itu kartun Rapunzel? Sebelum itu, ya, mari dulu kita perkenalkan karakter-karakter yang ada dalam dongeng Rapunzel. Yang pertama ada Rapunzel, yang kedua ada Pangeran Flynn, yang ketiga ada Ibu Gotela, yang keempat ada Raja Frederick, yang kelima ada Ratu Ariana. Baiklah, di sini kita akan memulai dongeng dari Rapunzel. Pada zaman dahulu, hidup sepasang suami istri, yaitu Raja Frederick dan Ratu Ariana. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Sang istri gemar duduk di jendela sambil melihat ke taman. Dia senang melihat bunga lampion yang berterbangan di langit, yang sangat indah di taman itu. Tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Makin hari, wajahnya makin memucat. Sang suami menjadi kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan istrinya itu. Sang suami bertanya, "Wahai istriku sayang, sekira apa yang bisa membuatmu sembuh?" Dan Ratu Ariana pun menjawab, "Andai aku bisa mendapatkan bunga lampion yang terdapat di hamparan kebun itu," jawab sang ratu dengan sedih. Karena kecintaan sang raja kepada ratu, sang raja menuruti kemauan ratunya. Setiap malam dia memanjat ke dinding taman untuk memetik bunga lampion itu. Setelah mendapatkannya, ia memberikan bunga itu kepada sang ratu. Suatu malam, sang raja hendak mengambil bunga lampion seperti biasanya. Tiba-tiba muncul seorang penyihir, yaitu Ibu Gotela. Dia berkata, "Berani sekali kamu mengambil lampion-lampion milikku tanpa seizinku." Gertak si penyihir atau Ibu Gotela dengan keras, membuat sang raja ketakutan. Dan raja pun menjawab, "Maafkan aku mengambil bunga lampion ini untuk istriku," ucap sang raja dengan gugup. Penyihir itu atau Ibu Gotela terdiam sejenak. Kemudian ia berkata, "Kau boleh mengambil bunga lampion ini 3 kali lipat dari apa yang kau ambil malam ini. Tapi dengan syarat, anak yang dilahirkan istrimu harus diberikan kepadaku." Dengan ketakutan, sang raja terpaksa menyetujui persyaratan Ibu Gotela. Anaknya ini nanti lahirlah yang bernama Rapunzel. Tak lama kemudian, sang ratu hamil. Setelah beberapa bulan mengandung, lahirlah bayinya. Bayinya cantik tersebut diberi nama Rapunzel. Namun kebahagiaan sang raja dan ratu seketika lenyap ketika penyihir segera membawa Rapunzel. Sang ratu dan sang raja terpaksa melepaskan kepergian Rapunzel dengan sangat sedih. Beberapa tahun, Rapunzel pun menjadi gadis yang amat cantik. Sayangnya, dia dikurung oleh Ibu Gotela atau si penyihir di menara yang amat tinggi yang terletak di tengah-tengah hutan. Menara itu tidak memiliki tangga maupun pintu, hanya ada jendela yang sangat kecil di sana. Ketika si penyihir atau Ibu Gotela hendak naik ke menara, dia akan berdiri di bawah menara dan berseru, "Rapunzel, Rapunzel, cepat ulurkan rambutmu ke bawah untukku." Panggilan itu pun sudah tidak asing lagi bagi Rapunzel. Dia hafal apa yang harus dia lakukan. Dengan segera Rapunzel membiarkan rambutnya terurai sampai ke bawah hingga menyentuh tanah. Ya, rambutnya sangat panjang dan digunakan si penyihir atau Ibu Gotela untuk naik ke atas. Setiap hari, Rapunzel menghabiskan waktu dengan menyanyi. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di menara, dia merasa kesepian dan ingin keluar dari menara itu.
Suatu ketika ada seorang pangeran. Pangeran ini bernama Pangeran Flynn. Nah, pangeran ini menyusuri hutan dengan menunggangi kuda. Saat itu Rapunzel sedang bernyanyi dari menaranya. Suara Rapunzel yang merdu membuat Pangeran Flynn menjadi penasaran. Pangeran Flynn pun menelusuri asal suara. Sampailah ia di menara tempat tinggi tinggal Rapunzel. Ketika melihat Ibu Gotela atau penyihir dari kejauhan, Pangeran Flynn segera bersembunyi di belakang pohon. Diam-diam, ia mengamati Ibu Gotela yang sedang memanggil Rapunzel. Tahulah Pangeran Flynn bahwa Rapunzel selalu mengulurkan rambutnya ke bawah saat Ibu Gotela memanggilnya. Keesokan harinya, Pangeran Flynn melakukan hal yang sama. Ia memanggil Rapunzel dari bawah agar Rapunzel mau mengulurkan rambutnya yang indah itu. Awalnya Rapunzel ketakutan dengan kehadiran Pangeran Flynn. Tapi karena Pangeran Flynn berniat baik dan berbicara dengan sangat ramah, ketakutan Rapunzel pun menghilang. Setiap malam, Pangeran Flynn menemui Rapunzel karena si penyihir atau Ibu Gotela datang di siang hari. Suatu ketika, Pangeran Flynn mengutarakan niatnya kepada Rapunzel. Oh lala, ia ingin Rapunzel menjadi istrinya. Rapunzel lalu bergumam, Pangeran Flynn tampan ini akan menyayangiku melebihi ibu kandungku. Rapunzel pun menyetujui keinginan Pangeran Flynn. Dia berkata, aku akan pergi bersamamu, Pangeran, tapi aku tak tahu cara turun dari menara ini. Rapunzel dan Pangeran Flynn berpikir cukup lama. Tiba-tiba Rapunzel mempunyai ide. Ia meminta Pangeran Flynn membawakan gulungan sutra untuk ditenunnya. Hasil tenunan tersebut dapat dijadikan tali untuk Rapunzel turun. Suatu hari, tak sengaja Rapunzel berkata kepada si penyihir, Ibu, mengapa engkau lebih berat dari pangeran? Keesokan harinya, Pangeran Flynn melakukan hal yang sama. Ia memanggil Rapunzel dari bawah agar Rapunzel mau mengulurkan rambutnya yang indah. Tentu hal itu membuat si penyihir marah. Ia langsung membawa Rapunzel ke sebuah gurun. Di sana, tanpa belas kasih, ia memotong rambut Rapunzel yang indah. Malam harinya, Pangeran Flynn datang menemui Rapunzel. Tapi betapa terkejutnya Pangeran Flynn, dia tidak melihat Rapunzel, melainkan ia menemui penyihir yang jahat, yaitu Ibu Gotela. Dan Ibu Gotela pun berkata, hahaha, kau tak akan pernah lagi bertemu dengan gadis bersuara indah itu. Aku akan membuatmu tidak dapat melihat dunia, agar kau selamanya tak bisa melihat Rapunzel, seru penyihir. Dengan hati yang amat sedih, Pangeran Flynn pergi meninggalkan menara. Sayangnya, saat pangeran turun, tak sengaja matanya tertusuk oleh duri. Benarlah kutukan itu, kutukan dari Ibu Gotela atau si penyihir. Pangeran tidak bisa melihat lagi. Bertahun-tahun, Pangeran Flynn hanya bisa meratapi kesendiriannya. Ia berjalan tak tentu arah dan luntang-lantung kebingungan. Tibalah pangeran di sebuah gurun pasir. Tiba-tiba Pangeran Flynn mendengar suara yang tidak asing. Rupanya gurun pasir itu adalah tempat di mana Rapunzel ditinggalkan si penyihir jahat. Rapunzel yang melihat sosok Pangeran Flynn yang ia cintai segera beranjak menemui pangeran. Dia memeluk pangeran dengan penuh kasih sayang. Tak terasa air mata Rapunzel menetes menyentuh pangeran. Dengan air mata Rapunzel, Pangeran Flynn dapat melihat kembali. Mata pangeran pulih seperti sedia kala. Pangeran Flynn pun segera membawa Rapunzel ke kerajaannya. Mereka lalu menikah dan akhirnya hidup bahagia. Baiklah teman-teman dan adik-adik sekalian, itu tadi cerita dongeng dari kisah Rapunzel. Semoga adik-adik bisa menerimanya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.